Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channelnya Chang Shout. Shout itu teriakan, Mang. Oke, teman-teman, hari ini masih balik sama gue lagi. Pastinya bakal ngobrolin soal vape, seputar vape sih, nggak jauh seputar vape juga. Hari ini gue kedatangan sesepuh. Astagfirullah. Sesepuh dong di dunia vape. Buat gue sesepuh. Oke. Mungkin lebih sepuh lu, Cang, sebetulnya. Enggak, sepuhan. Oh iya. Berwarna doang gua. Oh iya, disepuh. Oke, mungkin kalian udah kenal siapa sih yang di sosial media namanya Mang Vapor itu siapa? Gua sendiri juga belum terlalu kenal banget, Cila. Belum kenal banget gitu. Kita akan cari tahu siapa sih Mang Vapor itu sebenarnya. Oke, tanpa lama-lama gua minta untuk Om Indra atau Mang Vapor memperkenalkan diri dulu deh sama teman-teman. Kita sebutnya Shouters. Halo, Shouters. Nama saya Indra, sebetulnya Indra Cahyadi, tapi brand lebih dikenal, lebih nama panggung. Namanya Mang Vapor. Mang Vapor. Oke. Kenapa disebut Mang Vapor sih? Kenapa disebut Mang Vapor? Karena dulu tuh gini, waktu awal-awal kenal vape, kan dulu susah tuh ya. Beli liquid kudu ketemu dulu patungan gitu kan. Lalu kemudian pas kumpul tuh semuanya pakai istilah-istilah asing gitu kan. Ini asing melulu gitu kan. Nah, agak kebarat-baratan maksudnya. Agak kebarat-baratan, apa-apa istilah asing gitu kan. Wah. Kemudian saat gua coba menulis soal vape, apa nih kan harus ada sesuatu kan. Harus ada penulis name-nya apa itu. Writernya. Gua nggak mau nama Indra karena akan dipublish di medsos. Iya benar, banyak ya nama Indra. Pasaran ya. Nggak bilang gua gitu, yang bilang Om Indra sendiri. Nah akhirnya gua supaya membumi, ya panggilnya Mang gitu kan. Mang itu kan paman gitu. Iya. Jadi Mang Vapor gitu. Oke. Tadi Om Indra bilang nulis apa? Om, soal vape. Soal vape itu maksudnya soal vape tentang edukasi awal vape-nya, sejarah vape-nya atau apa nih? Awalnya itu kan pertama gua nge-vape itu kan sebetulnya itu gua diracunin sama klien gua malah. Lama-lama kok enak gitu kan. Nah, pada saat bener-bener merasa yakin enak, yakin yakin wah ini banyak banget gitu ya ininya hal yang diulik. Akhirnya gue coba setiap gue settingan gue pribadi gue suka tulis. Sebenarnya itu catatan sendiri. Gitu. Nah one day gue diundang di invite oleh grup komunitas. Disitulah gue mulai aktif. Ternyata catatan gue itu bisa gue share. Gitu ke postingan yang tadi gua tulis. Nah, daripada berantakan, enakan gua tulis. Oke, ditulis. Itu di PJ Mang Vapor. Oh, udah ada ini ya, blog ya? Blog atau apa? Ada blog, namanya sebetulnya blog Mang Vapor. Blognya Mang Vapor. Di facebook.com/mangvapor. Oke. Sedikit ke belakang. Tadi Om Indra bilang katanya diracunin sama klien ya. Om, kalau boleh tahu, Om Indra sendiri itu gue lebih prefer manggil Om Indra sih ketimbang Mang Vapor gitu ya. Gue juga manggilnya lu Om Chang kali ya. Terserah Om. Dia lebih mudaan loh. Oh iya, atur. Masih maksa ya kan. Enggak Om, balik lagi. Om, sebenarnya Om Indra itu mulai vaping itu kapan Om? Tadi kan Om ada bahasanya kayak diracunin klien gitu. Tadinya open BO atau gimana ada punya klien? Maksudnya building opportunities BO gue. Jadi gua awal nge-vape tuh kan 2013 kali ya. Yang apa namanya? Yang kecil tuh. Bukan yang kecil. Apa tuh? Yang dari China dulu yang dijual banyak. Tapi kemudian berhenti. Gue baru nge-vape sih Om. Nah, udah gitu berhenti kan 2013, 2014 akhir lah. Klien gue datang. Kebetulan kan di tempat ruangan gue kerja kan boleh ngerokok. Wah, dia nge-vape enak banget gitu ya. Terus harum gitu ya. Terus gue coba loh. Itu beda dengan yang vape yang gue kenal sebelumnya. Oke. Nah, akhirnya di ini sama mereka kan dikasih beberapa liquid sama
device-nya. Wah, lama enak gitu. Oh, awalnya dari situ berarti. Awalnya dari situ. Terus tadi bilang di tempat kerjanya bisa vaping. Iya. Dulu zaman dulu kan bebas orang merokok ya. Oke, kalau boleh tahu Om, sebelum benar-benar ke industri vape ini, gue bisa bilang udah masuk industri vape ya Om ya, berarti sekarang ya Om Indra. Oh gitu ya? Nggak tahu. Gue sih enggak deh. Oh enggak ya? Belum tahu gue. Tapi kan lo, ya oke lah. Karena Kita nggak bilang industri lah. Untuk kalangan vapers, sosok Mang Vapor ini sudah cukup dikenal kan ya? Iya. Nah, Alhamdulillah. iya, maksud gue gini, gue mau nanya nih. Dulu base-nya apa sih Om Indra itu background-nya? Tadi kan bilang tempat kerja bisa vaping. Kerja di mana itu? Background gua IT. Orang IT. IT untuk perbankan, solution perbankan. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Oh, berarti nggak ditinggalin ya? Ini benar hobi ya? Jadi sebetulnya di dunia ini gua hidup di dua alam. Amfibi? Kodok. Gua nggak ngomong Om. Tapi makasih kejujurannya. Nah, sisi umumnya sebelum pandemi ini pagi gua kerjaan, sore biasanya gua udah hang out dengan anak muda. Jadi lu bayangin kan pagi hari gua rutinitas biasa dengan senior, lalu ke sore hang ke out. alam yang lain gitu. Beda generasi kan. Happy aja, enak aja sih gitu. Berarti total udah berapa sampai sekarang berapa lama? 2013 udah berapa tahun? 14 lah hitungnya. 14 ya. 14 ke 20 berarti sekitar 6 tahunan lah ya. Oke, tadi kita bahas soal tulisan Om Indra yang awalnya hanya sekedar catatan buat Om Indra sendiri. Akhirnya itu jadi bahan note yang akhirnya bisa diposting dan bisa di-share kemana-mana. Sampai akhirnya jadi blog ya, tadi catatan gitu ya? Iya, semacam blog lah. Itu ngebahas apa sih Om? Mostly, banyakan apa? Pertama itu ngebahas kalau di awal itu mengintroduce vape secara keseluruhan. Oh, secara generalnya. Itu ditujukan ke vapers atau ke masyarakat? Awalnya gua nggak punya target. Oh ya. Yang penting gua nulis aja. Iya, oke. Gua hanya nulis dan entah itu gua nggak pikirin followernya apa, yang penting gua nulis dan gua punya dokumentasi pribadi awalnya seperti itu. Oke. Nah kemudian kok lama-lama ada interaksi dengan si pembacanya. Oh, netizen kalau kita bilang ya. Netizen. Nah kemudian ya gua ikutin deh. Mereka tanya-tanya. Ya kemudian mau nggak mau akhirnya gua beli atomizer, gua setting, nggak enak, gua coba. Nah setelah enak baru gua posting seperti itu. Lebih kayak reviewer nggak sih Om kalau kayak gitu? Reviewer sebetulnya sekarang kalau disebut, sekarang kalau menurut gua ya, gua pribadi, sekarang kan masih sedikit bias apa itu di dunia vape ya, industri vape, influencer, introducer, reviewer. Sama buzzer sekarang yang lagi tren. Nah, gue disebut reviewer kadang-kadang iya, gitu. Tapi lebih banyak gue sebetulnya lebih ke introduce. Lebih mengintroduce ya? Lebih mengintroduce. Artinya misalnya kebetulan gue suka ada atomizer, gue beli, gue mengintroduce. Oh ini produk ini bagus. Gitu ya. Nah kebetulan alhamdulillah banyak sekarang produsen yang akhirnya mempercayakan ke Om Indra gitu. Nah, gua mengintroduce gitu kan. Nah, kemudian ada sisi fungsi sebagai reviewer. Nah, reviewer kan harus ada output. Bukan masalah enak apa enggak, tapi bagaimana memberikan suatu solusi buat si vapers kan. Nggak bisa menjudge, oh ini nggak enak. Gitu. Nah, kalau sisi gua nggak seperti itu. Jadi lebih kepada ini ada atomizer, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Oh jadi ada plus minus yang disampaikan di situ. Seperti itu. Jadi itu reviewer. Gitu. Makanya diambilnya Om Indra lebih merasa lebih sebagai introduce ya. Lebih ke introducer. Ya. Tapi jujur ya Om, gua sendiri kenal sama Om Indra emang udah lumayan lah ya. Maksudnya nggak lumayan lama sih. 3 tahun ya. Itu kan gue baru nge-vape sih, baru setahun nge-vape juga kan. Buset. Jadi dan terus nggak pengen gue lempar. Jangan lah Pak. Gini, maksudnya Om Indra ini emang gue pribadi kenal dia sebagai seseorang yang memang paham betul dengan yang namanya
DNA. Bener nggak sih? Maksudnya kayak bener. gue tuh beberapa kali memang mencoba apa yang sudah Om Indra tulis, gue praktekin ke DNA gue sendiri, ke mod yang ada DNA-nya gue pakai, itu coba beberapa kali gue coba terapin dan berhasil gitu. Nah yang jadi pertanyaan gue, Om Indra itu ngulik DNA itu apa ya? Maksud gue tuh dari mana? Awalnya gimana? Apa bisa sampai detail, bener-bener detail guys. Kalau lihat di blognya Om Indra tuh semua dijelasin bener. Sampai masalah TC, kalau nggak tahu temporal controlnya gitu ya, segala macam itu dijelasin gitu. Nah karena background gua mungkin IT ya. yang kerjaan gua dengan sistem fitur segala macam ya. Pada saat gua menikmati vaping, ini ternyata ada mod yang chipnya open, yang mana si produsen, si Evolve DNA itu memberikan keleluasaan buat si usernya. Dan diberikan pula aplikasinya. Nah disitulah makin gila gua nguliknya dalam hati hobi gua gitu ya. Wah ini banyak banget yang bisa kita buat gitu ya. Terutama terhadap flavor. Itu yang buat gua itu mengagetkan, menakjubkan. Lu dengan resisten sekian, perbedaan resisten itu bisa menghasilkan suatu flavor yang berbeda di satu liquid. Gitu. Nah itu yang buat gue sangat-sangat menarik, apalagi si DNA ini termasuk dengan TC-nya ya, terperangkap kontrol itu lebih stabil dibanding TC mode yang lain gitu. Nah di situ gue makin tertarik, apalagi dia memberikan aplikasi kan ya software itu. Nah kita dengan bebas dan cepat sebetulnya. Karena kan teman-teman ini takutnya, wah ini di ascribe susah gitu kan. Takut mati kan sebetulnya hanya gambaran awal, tapi setelah kita coba dalamin aja sedikit. Sebetulnya aplikasi biasa sederhana kok. Kayak aplikasi Windows gitu kan ada file open save, ya udah. Tapi selama Om Indra bikin tulisan catatan tentang si DNA ini sendiri, pernah nggak nemuin saya, Om gue gara-gara ikutin tutorial lu nih akhirnya rusak nih mood gua. Pernah nggak gitu? Ada beberapa kali malah sampai gua sambangin ke Bekasi, kebetulan dekat kantor waktu itu di Penjompongan. Om gua ngikutin ini kok gini, sini gua lihat deh. Ternyata memang ada yang salah stepnya. Yang kebetulan sebetulnya di awal dia memang sudah rusak. Gitu. Gua telusuri kan, lu dulu awalnya gini nggak? Iya, awalnya udah rusak. Kebetulan di Scrap itu kan ada device monitor, kan kelihatan tuh parameternya. Nah, lu bisa lihat kan masalah lu di sini. Ternyata biasalah baterai kabel konektornya putus, pin segala macam. Dan itu sampai karena gua yang nulis, lalu kemudian ada netizen yang merasa ini salah nih, komplain. Ya akhirnya gue penasaran ya, gue datengin waktu itu sampai ke Bekasi gitu ya. Disamperin itu benar-benar disamperin. Gue bener-bener samperin. Akhirnya setelah gue kasih tahu, gue tahu caranya, dia tahu gini doang men, pakai doang. Iya emang mesti ngapain gue bilang. Tapi itu ya, seru-serunya ya. Nah serunya itu. Nah alhamdulillah sih sampai sekarang udah nggak ada lagi, artinya sedikit sudah paham lah kalau gua lihat dari interaksi dengan netizen. Oke. Agak seru soal gitu sampai disamperin ke Bekasi kayak tadi Om Indra bilang, itu kan benar-benar makan waktu, biaya, tenaga juga kan kalau misalnya lebih dari satu orang aja gitu. Karena gue juga ingin membuktikan bahwa apa yang gue sampaikan itu benar gitu ya. Gitu. Bukan hanya lu sebatas setup lalu install kemudian gue posting dan itu benar enggak. Maksudnya ada responsibility-nya lah gitu. Ada responsibility-nya. Contoh nggak hanya DNA. Contoh settingan. Om gue udah beli ini nih. Nah sebetulnya yang gue sebel ya nggak apa-apa. Kalau ada netizen yang nanya, Bang enakan ini apa ini? Wah gue sebetulnya nggak paling susah jawab karena kan kembali ke selera. Selera tes ya. Tapi kemudian memaksa ya sudah, lu enakan pasanglah ini. Tapi gue akan tanya dulu, lu sebetulnya pakai apa? Oke, lu bagusnya pakai ini.
Tapi suatu saat, Mang ternyata nggak enak. Masalah buat gua. Iya, gitu, karena kan ngasih statement kan. karena Iya. awalnya gua kasih statement. Akhirnya gua datengin. Gimana settingan lu gini. Kayak ternyata ya ada satu tahapan yang salah. Iya, tadi salah stepnya ada yang kurang Ada atau step, gimana karena kan gitu ya. bicara masalah paper itu kan sensitif. Ada kapasnya. Beda lidah, beda rasa. Kan gitu. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih. Oke. Nah, kebetulan sekarang kan gue lebih sering nongkrong di ada tempat toko babak gitu ya. Kalau mau ketemu ya di situ. No, Jadi kalau mau ketemu, hayu. service center. konsultasi sama Biar keren, Om Indra gitu ya. Yoi. Tapi tadi Om nyamperin orang ke sana kemarin ngebahas soal kayak gitu-gituan. Nah, gue penasaran ya Om, dari keluarga sendiri. Maksudnya kayak udahlah, misalnya kalau misalnya gue anak lu nih Om, gue kan ngomong, udahlah Pak, jangan ini kesana gitu, pulang kerja capek istirahat gitu. Nah, maksudnya itu memberikan ada masalah nggak ya? Gitu. Kebetulan kerja gua itu memang mengharuskan seperti itu. Mobilitasnya tinggi. Mobilitasnya tinggi. Okay. Jadi semenjak gua pacaran, married gitu ya. Bini gitu, orang rumah itu udah biasa gua pulang malam, pulang jam 3, jam 2 gitu ya. Atau kadang malah minggu gua mesti harus pulang, kerja. Malah nggak pulang gitu kan. Ya karena yang kerjaan yang gua tangani kan banking. Iya. Dan gua langsung berhubungan dengan sistem pembayaran. Jadi dibutuhkan cepat responnya. Kan ada SLA kan. Nah, jadi pada saat gua ada, sebetulnya bini gua happy gitu ya. Gua ada Maksudnya happy kalau Om nggak di rumah? Bukan. ada hal lain yang jadi jadi fokus gitu, nggak hanya fokus di kerjaan. Jadi di rumah jadi stress release juga karena sesuai dengan hobi kan. Benar itu. Jadi salah satu stress release juga. Jadi pada saat gua mulai ngumpulin atomizer mod gitu kan, ya orang rumah nggak protes gitu ya, udah. Lebih biasa ya. Lebih biasa. Total mod atau device yang dipunya sampai saat ini? Seingatnya Om aja dulu deh. Ada 30 lebih kali ya. Atomizer ada ya sekitar 30 lebih lah. 30 lebih. Itu semua Om kumpulin dari awal? Iya. Apa ada yang pernah hilang atau gimana? Ada beberapa yang hilang. Karena kenapa gini? Kenapa nggak gua jual gitu ya? Karena pertama, karena gua senang mengkoleksi. Terus kemudian kadangkala ada teman-teman yang nanya, Mang gue punya ini, nah gue ada barangnya, gue bisa liatin, oh ini tombol ini pencet gitu, karena kan rata-rata barang yang lama kan udah untuk vapers yang baru discontinue udah nggak ada barang gitu, kayak Terion lah ya. Terion sih ini ya apa namanya aman lah sekarang ya. Iya tapi kan udah nggak ada discontinue. Iya tapi kan penggemarnya buset masih hidup men, anjir. Oke, jadi apa yang Om Indra sampaikan ini benar-benar ini guys, benar-benar semua berdasarkan based on apa ya, reality ya, kisah nyatanya Om sendiri, maksudnya kayak benar-benar ngalamin, makanya beliau ini bisa bikin tulisan berdasarkan apa yang sudah dia alami, dia rasakan sendiri, itu dituangkan dalam bentuk tulisan dan akhirnya itu bisa kita pelajari bareng-bareng ya. Nah Om, mungkin teman-teman di luar sana juga masih bingung nih Om. Ada yang bingung, Om sebaiknya kalau orang-orang yang baru untuk mulai untuk vaping itu idealnya tuh device-nya yang mod atau apa? Nah, idealnya dari sudut pandang seorang, kalau dia seorang perokok awalnya ingin hijrah ke vape, move on kayak studio kita nih. Oh iya, move on ke vape. Gua saranin sih pot. Kenapa? Gitu. Pertama adalah adaptasi dulu. Lalu kemudian biaya yang dikeluarkan nggak begitu banyak. Cost di awalnya. Cost di awal. Soalnya stigmanya orang nge-vape di awal pasti mahal gitu ya. Mesti gini beli ini. Jangan. Mumpung sekarang ada pot dan juga IO, mending berangkat dulu dari situ. Lu nikmati dulu, lu adaptasi dulu gitu kan. Baru kemudian setelah berasa nyaman, lirik deh naik tingkat. Katakan ke IO gitu. Ke IO. Pot sama IO bedanya Om?
Kalau pot itu kan coil sama cartridge itu menyatu. Pot ya, coil Pot sama cartridge nyatu. Cartridge sama coil Coilnya itu jadi menyatu. satu. Itu pot. Jadi satu gitu kan. Jadi kalau mau ganti coil, ganti cartridge juga gitu kan Ganti maksudnya. cartridge, Oke, iya. itu pot namanya. Itu pot. Tapi Ayo. kalau I/O itu biasanya terpisah. Coilnya bisa diganti-ganti, Coilnya cartridge bisa diganti-ganti. itu aja dulu gitu ya. Jeleknya si produsen biasanya suka menyebutkan produknya jadi bias. Ada Pot IO gitu. pot I/O gitu kan. Wah, ini salah sebetulnya dasarnya seperti itu. Pot itu ya Yang jadi satu tadi. jadi satu dan harusnya simpel. Gitu. Itu untuk liquid nikotin yang salt nikotin berarti. Pot High itu awalnya kan memang untuk delivery nikotin dan harusnya pot itu tetap gitu awalnya adalah closed system. ya. Tapi karena untuk lebih memasyaratkan si pot ini dibuatlah open system, jadi bisa diisi liquid. Sebetulnya itu kan dilema sebetulnya. Dilemanya Dilemanya itu kenapa tuh? masalah ke durability coil. Jadi nggak long last ya? Jadi kalau close system itu kan berarti si liquid, coil sama cartridge udah jadi satu paten. Liquid itu habis ya sudah. Dan itu kan si production bisa menggaranti itulah flavornya. Oh, Iya kan? lari ke sana ya nanti arahnya. Tapi ya. karena di Indonesia ini vape itu sudah booming, lalu muncullah pot. Mau nggak mau menyesuaikan. Oke deh, dibuat pot yang open system, artinya bisa diisi. Nah, pada saat bisa diisi, netizen biasanya akan nanya, vapers, berapa lama coil? Durability-nya. Durability-nya. Ya, oke. Kan itu yang jadi masalah. Gua tuh selalu bilang, lu jangan berharap pot itu Bisa lama. bisa lama. Iya kan? Iya, Lu bener. bayangin deh, coil kecil, kawatnya halus, sedangkan lu RDA ganti coil aja 2 hari sekali, Iya. 3 hari, dan lu lihat itu udah butak. Lu bayangin suatu pot yang diisi liquid bermacam-macam, coilnya kecil, tempatnya sempit, mau berharap lama, ya enggak. Gitu. Nah itulah yang sering sebetulnya gua sharing selalu Diinformasikan ya. lu jangan berharap Ekspektasinya terlalu lama itu Terlalu bisa lama. dipakai gitu ya. dan pot untuk seorang vapor itu adalah device kedua, bukan device utama gitu. Utamanya Mod Ini mod berarti. mod biasa gitu Oke. kan untuk seorang vapor yang lama. Kalau pot itu hanya sebatas secondary device lah seperti itu. Jadi jangan Salah pengertiannya. kayak lu jangan kalau nyedot kan buset. Terus kemudian lu ganti ke pot, lu berharap itu primary device, ya jebol si potnya. Gue nyedot ya. Nyedot guys. Jadi dot guys. Iya. Om. Gitu. Oke. Gue boleh tahu gak? Kira-kira dari lu sendiri, lu punya kecemasan gak sih sama vape ini? Maksudnya buat teman-teman di luar sana nih. Maksudnya gue, vapers nih harusnya gini. Gue tuh cemas sama vapers sekarang gini-gini. Banyak sebetulnya yang ingin. Salah satu deh. Salah satunya adalah Edukasi. imbas dari Amerika kemarin Apa tuh soal? yang masalah Oh yang THC segala THC macam. itu. Oke. Nah, kekhawatiran kita lah ya bareng-bareng ya adalah Jadi stigma buruk ya. Gitu. betul. Nah, kemudian akhirnya itu menjadi jadi suatu momok yang terus dibawa. Oh, ini jelek. Nah, itu yang harusnya sama-sama kita jaga gitu ya. Jadi lebih ngejaga si image vape-nya ini sendiri. Image-nya vape-nya dulu. Seperti apa supaya tidak nimbulin bad opinion di society-nya, di masyarakatnya gitu kan maksudnya. Karena mau nggak mau nanti one day akan berbenturan dengan bisnis raksasa rokok. Oke. Yang mana mereka udah siap-siap juga Udah punya ritme sendiri ya. mengarah ke vape kan. Iya. Yang mana vape yang kita sekarang ini Dengan ininya inovasi lah inovasi. bahasanya. Nah, hal sisi politis tanda gua kutip itu bisa aja terjadi. Yang terjadi seperti di Amerika. Iya. Ya gue sih ngelihat seperti itu. Nah, caranya ya kita mesti solid, saling menjaga, Soal mengingatkan, Selalu menjaga mengingatkan. vape attitude-nya gitu ya. Benar. Tapi dari kecemasan itu tadi,
kira-kira seorang Om Indra atau Mang Vapor ini mau bikin brand nggak sih? Dengan segala experience yang sudah ada sekarang, kepikiran nggak sih seorang Om Indra ini, gue kayaknya harus bikin brand gitu, atau gue punya brand lah gitu. Gue tuh sebetulnya banyak yang nawarin kerjasama dan semuanya teman dan semuanya gak enak gue tolak secara langsung gitu ya. Kedepan mungkin iya, tapi vape ini buat gue ini kan hanya sebatas hobi saat ini, bukan sebagai mata pencaharian atau total dari kegiatan gue. Iya, total priority-nya. Jadi vape ini baru sebatas buat gue pribadi sampai hari ini. Hobi ya? Hanya sebatas hobi dan gue nikmatin dan gue banyak teman, alhamdulillah. Tapi untuk lebih fokus ke sana, gue belum nyampe. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan, Om Indra mau kira-kira nih, let's say gue deh, Om Indra mau gue tawarin bikin device, wire atau cotton atau coil. Kalau ini cuma berandai-andai aja, misalnya Om Indra tuh cenderungnya kemana sih sebenarnya? Gue lebih ke misalnya ke coil gitu ya. Lebih ke coil. Coil atau mod sekalian. Oh gitu, karena lebih ada yang bisa diulik di situ tadi ya. Karena kalau coil itu kan gue pernah pernah membuat coil Mang Vapor. Oh pernah ada ya? Pernah ada. Oh, iya. Itu kerjasama dengan Kukun. Ucup ya? Ucup. Dan itu gua appreciate banget ya. Bagaimana sebetulnya ada dua sisi yang diproses di situ. Om Ucup ini buta sekali soal MTL dan gua bagaimana mencoba merealisasikannya. Bukan merubah paradigma dia soal MTL. Oke. Gitu. Itu ada proses kita 3 minggu, 2 minggu. Tapi udah ya. Akhirnya alhamdulillah muncullah coil Mang Vapor itu. Oke, teman-teman jadi gini. Om Indra sendiri sudah banyak share pengalaman ke kita, sudah banyak share soal knowledge-nya juga. Om, kasih sedikit tips lah atau saran lah mungkin buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman vapers yang nonton mungkin. Oke. Apa ya? Better sebaiknya apa sih sebagai seorang vapers itu tuh kalau misalnya mau milih device, mau apa tuh harus gimana sih? Pertama yang selalu gua sampaikan adalah jadikanlah vape ini sebagai kebiasaan, kebutuhan, bukan sebagai lifestyle. Beda loh. Iya kan? Oke. Ibarat ada dulu ngerokok. Rokok itu karena kita sudah anggap suatu kebutuhan, apapun akan dikejar. Iya benar, karena butuh kita. Karena butuh. Benar. Nah, gue pingin vape itu seperti itu. Vape itu bukan hanya sebatas lifestyle, tapi itu jadikanlah dia suatu kebutuhan. Jadi tanpa vape, yang otomatis gue sebetulnya juga mengajak teman-teman perokok untuk move on. Beralih ke vape ini. Tapi bukan untuk yang tadinya nggak ngerokok loh ya Om. Iya. Bener dong. Tapi ada juga teman-teman yang tidak merokok, nge-vape. Gue bilang sih sah-sah aja gitu. Oke. Selama lu bisa disiplin untuk kadar nikotin. Oh, cukup jadi 3, dia tahu gitu. Ya. Oke. Nah, itu gue suka banget. Oke Om, berarti les terakhir gue butuh satu kata-kata ujangan sih. Ujangan buat gue atau buat teman-teman yang nonton sebenarnya gimana sih menjadi seorang vapers yang baik itu? Menjadi vapers yang baik. Pertama adalah attitude. Oke. Selalu kedua adalah integritas. Oke. Seorang vapor harus punya integritas, attitude, integritas, dan tentunya pasti ingin tetap maju gitu ya. Udah modal 3 itu. Kita ingin maju, kita berkreasi, punya inovasi, tapi kita punya attitude dan integritasnya. Oke. Semoga apa yang disampaikan cukup. Semoga apa yang disampaikan hari ini sama Om Indra bisa sedikit bermanfaat. Buat gue sih bermanfaat banget. Ya. Gue terima kasih banget bisa ketemu dengan Om Chang. Gila men, ketemu seorang Om Chang itu, buset.
Ya elah Om Indra jangan gitu apa. Iya lu gila. Gue yang makasih banget lah Om Indra udah datang ke sini. Udah sharing-sharing gitu loh. Soalnya agak susah nih kalau ngajak Om Indra tuh ya bukan dia sombong, tapi karena kesibukannya dia emang susah kan ngontek Om Indra ini, tapi beliau ini orangnya humble dan Om silahkan Om Indra kasih tahu kalau misalnya mau follow Instagramnya Om Indra atau Facebooknya Om Indra atau mau lihat catatan yang pernah dibuat sama Om Indra di mana Om? Instagramnya yang selalu saya update itu di Mang Vapor. Lalu ada blog itu namanya Mang Vapor juga, alamatnya di www.facebook.com/mangvapor. Dan satu lagi sebetulnya ada channel YouTube, cuman jarang saya update karena gua nggak punya tim. Boleh di sini, boleh di sini. Oh, boleh sini. Boleh. Di Move On Media, boleh. Om Cang kamu baik. Alhamdulillah. Namanya Mang Vapor Official. Kenapa tambah official? Karena ada Mang Vapor duluan. Serius? Serius. Jadi Mang Vapor tuh nggak punya toko. Catat itu. Oh iya, Mang Vapor nggak punya toko guys. Ada toko di beberapa daerah, gua nggak bisa sebut. Disebut Mang Vapor. Itu bukan toko gua. Terus kemudian di channel itu hanya ada channel Mang Vapor Official, ada officialnya gitu ya. Oke, jadi kalian nanti bisa lihat di bawah untuk akun Instagram, Facebook yang tadi disebutin sama Om Indra bisa kita sebutin di sini. Terima kasih sudah bawa waktunya Om. Terima kasih Om Cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chang's out.